Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Hari ini pembahasan saya bicara mengenai kepemimpinan perempuan. Tunggu dulu, sebelum membahas lebih lanjut, kamu udah beli belum buku Poppy Amalia di mana saya bicara mengenai How Women Lead ya? Di mana bisa dibeli? Di sini. Karena di sana di buku itu saya akan mengupas banyak bagaimana solusi kepemimpinan perempuan yang katanya kalau perempuan memimpin itu lebih dominasi oleh afeksi sehingga agak kesulitan dalam mengambil keputusan. Benar nggak sih? Nah, untuk bisa membahas lebih lanjut, kamu baca bukunya serta jangan skip pembahasan ini lebih lanjut. Banyak perempuan yang memimpin berada di posisi puncak, tapi secara emosional, kenapa dia memiliki pertanyaan buat dirinya sendiri? Apakah posisi saat ini yang saya rasakan udah membuat saya nyaman, secure? Apakah ini yang saya inginkan? Hari ini kita akan membahas bicara mengenai keraguan para pemimpin perempuan. Ini khususnya buat kamu para perempuan yang menjadi pemimpin. Dimanapun, baik itu di bisnis skincare kamu, atau garment kamu, atau juga kamu pemimpin dari tokoh partai politik sekalipun, serta organisasi yang saat ini kamu pimpin. Hal pertama yang perlu saya luruskan bahwa keraguan diri bukanlah karena kamu kurang kompeten. Ini sangat menyangkut sekali dengan psikologis atau kepribadian dari perempuan itu sendiri. Penelitian Journal of Leadership and Organizational Studies menunjukkan bahwa perempuan pemimpin dengan performa tinggi justru sering memiliki tingkat self-doubt lebih besar dibandingkan rekan laki-laki dengan pencapaian setara. Ini karena perempuan cenderung mengevaluasi diri lebih kritis dan menilai kesalahan kecil sebagai refleksi kompetensi diri. Keraguan ini bukan tanda tidak siap, tapi tanda standar internal yang sangat tinggi. Salah satu konsep kuncinya adalah imposture syndrome. Menurut International Journal of Behavioral Science tahun 2023, perempuan mengalami imposture syndrome hampir 2 kali lebih tinggi di posisi kepemimpinan dibanding laki-laki. Ini tidak muncul tiba-tiba, karena sejak kecil banyak perempuan disosialisasikan untuk lebih berhati-hati, tidak terlalu menonjol dan menunggu validasi eksternal. Ketika kemudian berada di posisi tinggi, otak masih membawa pola lama, bagaimana jika aku hanya kebetulan di sini. Dan keraguan diri ini diperkuat oleh lingkungan. Studi Harvard Kennedy School Women and Leadership Report tahun 2024 menemukan kesalahan kecil perempuan pemimpin lebih sering diingat dan dibesar-besarkan, sementara keberhasilan dianggap sebagai hasil kerja tim atau keberuntungan. Kondisi ini menciptakan performance pressure berlapis dan kebutuhan terus-menerus untuk pembuktian diri. Akibatnya, banyak perempuan pemimpin menunda pengakuan atas keberhasilan, merasa belum cukup meski objek sudah unggul. Menariknya, keraguan diri sering melahirkan strategi bertahan. Menurut Journal of Occupational Psychology 2024, perempuan pemimpin lebih sering melakukan over preparation, bekerja lebih lama, dan memikirkan skenario terburuk lebih detail. Secara performa, ini sering menghasilkan hal yang baik, namun secara psikologis, hal ini meningkatkan kelelahan mental, kecemasan laten, dan kesulitan merasa puas atas pencapaian sendiri. Dalam kondisi seperti apa? Kenapa mereka selalu merasakan tidak puas? Karena tadi ya, bukan tanah dunia yang menilai perempuan itu sendiri, tapi bagaimana perempuan menilai dirinya sendiri. Berbagai macam pressure, tekanan yang didapatkan pada saat kecil sebagai pola yang disimpan di dalam bawah sadarnya. Sehingga begitu, walaupun ia terlihat berprestasi, tapi selalu merasa aku kayaknya kurang, aku kayaknya nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu. Nah, itu mengakibatkan keretakan dalam pemikiran dirinya sendiri, sehingga pada saat memandang dirinya disebut dengan self-concept menjadi rendah. Padahal, ia berada di posisi puncak. Apakah pemikiran ini bisa dapat disebut sebagai perfeksionis dari seorang perempuan dalam memimpin? Ya, bisa saja. Karena selalu merasa tidak cukup dan kurang. Lingkungan, masa lalu yang didapat yang membentuk perempuan itu selalu
disalahkan, atau kurang, sehingga mengakibatkan pada saat dia berprestasi selalu terasa kurang di dalam pikirannya diri sendiri. Dan kalau keraguan ini terus berlangsung terus-menerus mengakibatkan apa? Tekanan. Pada saat dia mengalami tekanan, pressure atau stres karena stimulasi oleh lingkungan, karena dirinya memandang dirinya sendiri, mengakibatkan burnout. Stres yang terlalu lama dipendam, maka akan menjadi bertumpuk. Berikutnya apa? Kepuasan hidup menurun. Karena tidak tahu sebenarnya tujuannya dia apa. Walaupun posisi puncak, tapi merasa, aduh aku kayak kurang deh. Kayaknya aku kurang, selalu kurang. Karena penilaiannya bukan dinilai dari lingkungan luar, tapi bagaimana penilaian ia menilai dirinya sendiri terhadap kualitas prestasinya, kompetensinya dirinya sendiri. Itu yang harusnya digali lebih lanjut. Dampak lainnya apa? Identitas menjadi rapuh. Jadi pada saat ditanyakan, apakah kamu puas dengan prestasimu? Apakah kamu puas berada dalam kondisi kehidupanmu saat ini? Aku nggak puas, kayaknya aku biasa aja, kayaknya aku belum apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Self-konsepnya mengalami penurunan. Hal ini diperkuat lagi oleh Journal of Occupational Health Psychology 2024 yang menyebutkan keraguan diri kronis pada pemimpin perempuan berkorelasi dengan emotional exhaustion. Bukan hanya karena tuntutan kerja, tetapi karena tekanan evaluasi diri internal yang konsisten. Meragukan diri sendiri itu sebenarnya sah-sah aja. Itu artinya kamu adalah manusia biasa sebagai perempuan. Itu boleh-boleh aja. Cuman kayaknya harus kamu perbaiki juga dalam pemikiran kamu. Apakah keraguan ini karena perspektif orang lain atau diri kamu sendiri menilai dirimu sendiri? Percuma kamu menjadi pemimpin hebat kalau kamu tidak memiliki kepuasan kualitas hidup. Karena sebenarnya apa yang kamu cari dalam hidup? Kalau kebahagiaan selalu bergantung oleh lingkungan, pernahkah kamu berpikir bahwa kebahagiaan itu didesain oleh dirimu sendiri? Butuh bantuan? Langsung ke Poppy Psikolog.